Hai adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran tema 1, kelas 6, SD atau MI, subtema 2, materi hewan sahabatku. Nah, materi yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia teks laporan. Nah, teks laporan merupakan informasi yang disusun berdasarkan hasil pengamatan dengan tujuan untuk diinformasikan kepada orang banyak. Nah, di sini ada ciri-ciri teks laporan. Yang pertama yaitu laporan memuat fakta. Jadi di laporan harus memuat fakta. Yang kedua, laporan bersifat objektif. Ketiga, hasil laporan ditulis lengkap. Keempat, laporan disajikan dengan kosakata baku, kalimat efektif, dan mudah dipahami. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Nah, di sini ada teks adik-adik. Wilayah di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di kawasan ini meliputi sumber daya alam tanah, hutan, perairan, serta tambang. Tiap-tiap sumber daya alam memberikan dampak positif bagi wilayah Asia Tenggara. Misalnya, tanah subur mendatangkan potensi pertanian. Kekayaan sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan masyarakatnya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui kegiatan perdagangan. Nah, dari teks ini, kira-kira gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, tengah, atau terakhir adik-adik? Iya, benar, ini ada di kalimat pertama ya, yaitu wilayah di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ini berada di kalimat pertama karena terjadi pengulangan di kalimat berikutnya. Nah, di sini perhatikan nih sumber daya alam ya yang dibahas di kalimat pertama, lalu pada kalimat kedua juga membahas sumber daya alam. Jadi pokoknya, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Paham kan ya? Selanjutnya nih, informasi penting dari teks ini, yaitu sumber daya alam di Asia Tenggara berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Jadi, ini diambil dari kesimpulan dari teksnya ini adik-adik. Begitu. Gimana? Mudah kan ya? Nah, selanjutnya materi yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan alam, perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Nah, yang pertama ini yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif, merupakan perkembangbiakan secara kawin, bertemunya sel kelamin betina atau sel telur dengan sel kelamin jantan atau sel sperma. Nah, di sini perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi beberapa bagian adik-adik. Yang pertama yaitu ada ovipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, di sini ciri-ciri hewan ovipar yaitu pertama, tidak mempunyai daun telinga. Kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Ketiga, tidak menyusui anaknya. Keempat, umumnya mengerami telur hingga menetas. Kelima, dan umumnya tidak mempunyai penutup tubuh berupa bulu, kecuali burung dan ayam. Contoh dari binatang ovipar ini yaitu ada ayam, ikan, burung, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada vivipar. Vivipar ini perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, ciri-ciri dari hewan vivipar yaitu pertama, mempunyai daun telinga. Kedua, memiliki kelenjar susu. Ketiga, umumnya memiliki penutup tubuh berupa rambut, kecuali paus dan lumba-lumba. Nah, vivipar ini biasanya berasal dari kelompok mamalia. Contohnya nih, kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ini yang terakhir ya, yaitu ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Nah, setelah cukup umur, embrio akan menetas
dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contoh binatang ovovivipar yaitu kadal, ular, ikan hiu, bunglon, dan lain-lain. Nah, ini merupakan perkembangbiakan hewan secara generatif adik-adik. Selanjutnya nih, yaitu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini berarti perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan, artinya tidak kawin. Nah, yang pertama ini ada membelah diri. Berkembang biak dengan cara membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Nah, jadi ini biasanya umum dilakukan oleh binatang bersel satu adik-adik. Contohnya nih pada amoeba. Begitu. Yang kedua, ada tunas. Calon individu baru terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Jadi, tunas ini akan tumbuh melekat pada induk hingga dewasa. Nah, kalau udah dewasa, tunas akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Contoh dari tunas ini yaitu hidra. Yang ketiga nih adik-adik, yaitu ada fragmentasi. Berkembang biak dengan memotong bagian tubuhnya. Nah, potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya nih pada cacing pipih atau planaria. Dan yang keempat dan ini terakhir ya, yaitu ada partenogenesis. Induk betina menghasilkan sel telur tanpa pembuahan oleh sel kelamin jantan. Jadi ini berkembang biak tanpa proses perkawinan. Nah, sel induk betina ini menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan dari kelamin jantan. Contohnya lebah, tawon, dan lain-lain adik-adik. Jadi ini merupakan perkembangbiakan hewan secara vegetatif nih. Gimana? Mudah kan ya? Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan sosial, potensi dan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, potensi dan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Adik-adik masih ingat kan negara-negara ASEAN itu ada berapa? Berapa ya kira-kira? Iya benar ada 10 ya, jangan sampai lupa. Nah yang pertama nih kita ke Indonesia. Indonesia potensi SDA berupa hasil tambang, perkebunan, minyak bumi, dan gas bumi. Sedangkan potensi kelautan Indonesia yaitu perikanan dan mutiara. Komoditas ekspor Indonesia dari pertambangan dan hasil perairan. Nah, negara yang kedua yaitu Filipina. Komoditas utama Filipina adalah padi dan komoditas utama pertambangan yaitu tembaga. Dan untuk komoditas ekspornya yang paling utama di Filipina yaitu kelapa adik-adik. Selanjutnya nih yang ketiga yaitu Malaysia. Kegiatan utama ekonomi Malaysia yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Biji timah Malaysia merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia. Wah, hebat sekali ya. Nah, negara yang keempat nih yaitu Singapura. Letak Singapura strategis dalam perdagangan internasional karena ada pelabuhan kargo. Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Nah, ini sudah ada 4 negara ya adik-adik. Lanjut ya. Selanjutnya nih ada Thailand. Adanya penerimaan investasi bagi perusahaan asing menjadikan komoditas ekspor unggulannya yaitu beras. Nah, masih lanjutnya adik-adik. Tinggal 5 negara lagi ya. Nah, yaitu ada Brunei Darussalam, negara yang ke-6. Sumber penghasilan negara berasal dari pengolahan minyak bumi dan gas alam, serta potensi pariwisata budayanya. Nah, ke-7 ada Vietnam. Di Vietnam, sektor pariwisata sebagai sektor industri utama. Jenis komoditas ekspornya yaitu beras,
karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-8 ya, ada Myanmar. Sektor perekonomian utama Myanmar adalah pertanian. Komoditas ekspornya yaitu beras, kacang-kacangan, ikan udang, kayu, dan karet. Negara yang ke-9 yaitu ada Laos. Hasil pertanian utama di Laos yaitu beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sedangkan komoditas ekspornya yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Nah, selanjutnya nih yang terakhir, yaitu ada Kamboja. Komoditas unggulan ekspornya yaitu beras. Hasil utama pertanian adalah padi, karet, tembakau, jagung, sayuran, dan berbagai jenis umbi. Nah, itu tadi adik, ke-10 negara di ASEAN tentang potensi dan kegiatan ekonominya. Mudah dipahami kan? Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu PPKN, makna sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, yang pertama yaitu sila keempat. Nah, lambang dari sila keempat kepala banteng. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, mencerminkan orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi itu merupakan makna dari lambang kepala banteng adik-adik. Selanjutnya nih, makna sila keempat yaitu bahwa kehidupan rakyat Indonesia dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi Pancasila. Nah, contoh sikap dari sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya nih, yaitu sila kelima. Nah, untuk lambang sila kelima yaitu padi dan kapas. Kapas dan padi digunakan sebagai lambang sila kelima karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kapas diibaratkan sandang dan padi diibaratkan pangan. Nah, makna sila kelima yaitu bahwa masyarakat menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Contoh sikap sila kelima yaitu memberikan hak-hak sosial seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan bersosialisasi dengan orang lain. Jadi ini merupakan makna dari sila keempat dan sila kelima adik-adik. Gimana? Mudah dipahami kan?